Halo pemirsa, jumpa lagi di program yang bakal ngajak kalian untuk cicipi cita rasa lokal dari balik dapur hingga menjadi olahan sajian yang menggoda. Bersama saya Elizabeth Simatupang, di mana lagi kalau bukan di Kulineran Mantap Apa? Apa kabar? Halo, alhamdulillah baik, bisa. Senang sekali Elis kali ini dapat berkesempatan untuk bisa masak bareng Chef Slamet. Oh, terima kasih. Nah, kali ini kita akan mengolah dan mengeksplor rasa smoky dari ikan asar ya, Chef? Betul ya. Jadi kenapa kita ambil ikan asar? Karena memang salah satu ciri khas dari Jayapura, Papua adalah ikan asar, terkenal ikan asarnya. Hari ini kita pakai buat bahan dasar untuk nasi goreng, Elisa. Gitu. Jadi untuk hari ini kita akan olah nasi goreng ikan asar, yang pasti bahan bakunya dari ikan asar, tapi kita akan combine dengan khas internasional, yaitu kita pakai mozzarella. Kita juga ada nanti akan buat saus XO, kita kombinasi dengan ikan asar, jadi kita jadi nasi goreng XO ikan asar mozzarella cheese seperti itu. Nah, cheese ada kita pakai seasoning juga, ada bawang merah, bawang putih, juga ada cabai kering, cabai rawit, sama cabai merah, cabai hijau. Langkah pertama kita buat saus XO-nya dulu. Ya, saus XO ini sudah lazim di dunia kulineri ya. Dia kiblatnya adalah Asia food ya. Jadi nanti kita combine dengan local food yaitu ikan asar, kita combine dengan saus XO dengan mozzarella. Jadi ada taste lokal juga taste internasional juga ya, Lisa. Oke, baik. Ya, jadi kita step pertama ya kita buat saus XO, bisa nanti kita chop bawang merah, bawang putih, sama cabai rawit, cabai merah. Nanti bisa Elis bantu untuk chopnya. Jadi langkah-langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencop bawang bawang putih dulu ya, bawang putih, bawang merah kita chop kasar aja ya. Oke, baik. Kita akan chop kasar, kemudian kita nanti akan saute sampai wangi. Dan kita nyalakan dulu untuk cukup. Kita sisihkan, habis itu lanjut ke bawang merah, Elis. Bisa diambil secukupnya aja. Sambil Elis untuk chop bawang, saya bantu untuk pecahkan telur dulu ya. Baik. Jadi kita pakai telur itu 3 butir untuk 1 porsi. Ya. Di situ kita pakai 2 putih telurnya dan 3 kuning telurnya. Jadi kita pisahkan antara putih telur sama kuning telur, Elis. Ya. Ya, kita ambil. Itu fungsinya sebagai apa ya, Chef? Untuk kita gunakan hanya 2 kuning telur dan 1 putih telur. Ya, jadi kalau kita pakai semua putihnya, kita untuk tekstur nasi goreng itu lebih kasar. Tapi kalau kita lebih banyakin dari kuning telur, maka tekstur nasi goreng itu lebih soft seperti itu. Baik. Ini semua bumbunya kita chop kasar begini. Betul, ya, jadi kita chop kasar untuk mendapatkan tekstur sama aroma yang lebih strong. Kalau jenis cabai keringnya sendiri itu sendiri apa ya, Chef? Apakah cabai merah besar kah atau cabai keriting? Jadi untuk saus XO itu ciri khasnya adalah kita pakai udang ebi sama cabai kering. Di situ kita pakai cabai merah besar. Diambil aroma, sama nanti kalau untuk nasi goreng itu dia lebih ke warna, Elis. Jadi warnanya lebih bagus, lebih cantik seperti itu. Tanpa kita pakai kecap manis atau pewarna makanan, kita sudah dapat warna yang kita inginkan, yaitu brown gold seperti itu nanti hasilnya. Sudah cukup segini, Chef? Cukup. Kita chop kasar. Elis bisa chop kasar. Telur kita kocok lepas ya. Jadi usahakan antara putih sama kuning bercampur dengan sempurna, agar kita nanti masuk di pan itu dia pecahnya bisa rapi. Kemudian apakah kocokan telurnya perlu menggunakan garam atau penyedap rasa? Oh tidak, kita plain aja. Jadi untuk basic nasi goreng kita plain. Nah, setelah selesai, Elis bisa saute atau tumis di sini sampai wangi. Saya siapkan untuk nasi gorengnya. Jadi ini ditumis bumbunya bersamaan saja ya, Chef? Tidak satu-satu? Ya, jadi nanti masukkan dulu minyak, nanti saute sampai harum, nanti kita tiriskan dulu.
Cukup segini, Chef? Cukup. Jadi, oke, kasihkan dulu. Ya, agak diangkat, jadi dia nggak terlalu itu betul sekali. Jadi kita harus mainkan panas kompor. Ada Taruh tips lagi. dan trik nggak untuk pemirsa di rumah bagaimana supaya tumisan ini tidak terlalu gosong atau tingkat api seperti apa yang sebenarnya cocok untuk menumis bawang-bawang seperti ini, Chef? Oh ya, jadi kalau kita saat ini pakai induction, jadi induction ini kita sudah ada suhu dari 400 sampai 800 derajat Celcius. Tapi kalau kita pakai kompor rumahan, kita bisa atur sesuai dengan selera kita. Kalau mau kenceng cepat selesai kita main besar, tapi kita main angkat taruh. Tapi kalau untuk induction kita main di 400 derajat Celcius. Oke, cukup untuk saus-sausnya. Kita lanjut untuk yang step berikutnya untuk masak nasinya. Oke. Kita taruh dulu ya, Iya, Chef, kita taruh sisihkan. dulu. Oke, kita panasi untuk pan selanjutnya. Ingat kalau untuk nasi goreng, pan usahakan harus panas dulu karena supaya dia nggak lengket. Kadang-kadang ibu-ibu itu kan kalau masak kan, salah masuk aja deh, cepat matang seperti itu. Kalau untuk yang standarnya kita harus lihat dulu panas apa enggak, udah cukup panas baru minyak masuk. Seperti itu. Jadi antara nggak lengket sama aroma wanginya itu dapat nanti. Oke, jadi dipastikan dulu pannya panas ya, Chef? Betul Lilis, betul. Ya. Tapi bukan berarti tangannya dilekatkan juga di boleh Chef kalau ya? mau. Jadi memang seperti itu kita pakai basic yang standar saja. Oke, bisa dimasukkan, kita coba. Oke, cukup. Oke. Ya. Jadi kita saat ini pakai minyak virgin oil ya. Jadi Virgin oil. meskipun kita banyak dikasih itu buat kesehatan tidak Aman pengaruh, ya? malah lebih bagus karena kita pakai olive oil langsung ya. Kalau ibu-ibu mungkin kan dari segi minyaknya paling minyak berdasarkan seperti itu. Tapi kita saat ini pakai olive oil jadi aman. Oke, kita masukkan telur, Elis. Ya. Tapi seandainya kalau pemirsa di rumah yang ingin memasak nasi goreng seperti ini, ya, minyaknya diganti dengan margarin seperti itu gimana, Chef? Boleh, bagus. Ya. Oke, nasi putih, Elis. Oke, masuk. Jadi jangan sampai nunggu telur kering ya. Jadi masih basah kita masukkan. Oke, untuk saus XO-nya, Elis, coba kita masukkan. Ini takarannya kira-kira berapa sendok, Chef? Jadi satu porsi kita butuh 1,5 sendok. Kalau untuk teaspoon kita 1,5 sendok. Kalau untuk dark spoon kita 1 dark spoon. Masukkan. Oke. Tambah lagi ya. Coba Elis bisa bantu ratakan. Ya, diratakan. Terus, Chef, apakah ada tips lainnya, Chef, ketika kita memasak nasi goreng seperti ini? Nasi yang kita gunakan itu kan biasanya ibu-ibu senang masaknya tuh nasi dengan kondisi panas. Apakah itu tips yang benar atau seperti apa sih, Chef? Kalau untuk nasi goreng itu alangkah baiknya kita pakai nasi dingin ya. Dingin ya. Nasi dingin karena kalau nasi panas dia masih kadar airnya masih tinggi. Jadi ketika kita masak dia lembek seperti itu. Kalau memang dari awal kita memang mau buat nasi goreng, usahakan kita taruh airnya itu sedikit ukuran dari nasi biasa. Jadi hasilnya diperah. Setelah rata, coba diratakan, coba digoyang. Oke. Rata, setelah rata kita masukkan sebagian ikan asarnya. Ini sangat disarankan buat anak-anak muda yang kos, yang lagi malas keluar, masak di rumah bisa sangat simpel sekali. Sangat simpel ya, karena bumbu-bumbunya juga sangat simpel sekali. Betul. Jadi anak-anak muda sekarang kan maunya nasi goreng kekinian. Makanya di sini saya kombinasi dengan mozzarella. Seperti itu. Di selain ikan asar, kita juga dapat gurihnya dari mozzarella cheese seperti itu, Elsa. Setelah udah rata, kita baru masukkan seasoning. Saya bantu kasih seasoning ya. Baik. Seasoning yang kita gunakan saat ini apa kita aja? Pakai chicken powder aja, jadi kita nggak pakai vitsin, kita pakai chicken powder. Di sini sudah ada garam, ada gula, jadi satu seperti ini. Kalau untuk taste kita sesuai selera ya. Baik. Karena memang kadang ada orang yang suka strong, ada yang mau soft seperti itu. Tapi kita lebih ke taste-nya lebih ke strong. Nah, di sini kita pakai kecap asin. Jadi udah nggak menggunakan kecap manis lagi ya, Chef? Enggak. Jadi warna kita ambil dari saus itu tadi.
Kita bahas ini, kita tambahkan. Oke, jadi rata. Cukup simpel untuk anak-anak muda untuk buat di kos-kosan atau di rumah sendiri. Jadi ketika kita mau jajan di luar, kenapa tidak kita buat sendiri kalau cuma simpel seperti ini, seperti itu Elis. Betul. Selain enak juga sehat dan murah meriah kan, Chef? Iya, betul. Cukup, bisa nanti dites dulu. Dicicipi dulu ya, Chef? Ya, dicicipi dong. Wajib itu. Kita angkat dulu biar nggak gosong. Bagaimana? Udah pas rasanya. Udah pas ya. Di aroma ikan asalnya tercium, gurihnya juga dapat. Iya. Ya, jadi sesuatunya dapat ya. Oke. Udah mau matang belum sih ini? Nah, sebentar lagi ya kita Oke. aduk. Jadi sampai aroma smoky-nya naik ya kan, baru kita nanti akan angkat seperti itu. Coba kita cium, coba dicium nggak? Cium nggak? Aromanya aroma ikan asar banget. Ya, betul. Jadi ini memang udah siap. Kalau udah cium aroma wanginya, kita bisa matikan kompornya. Kita mulai plating, Elis. Oke. Ya. Oke, kita plating sini. Coba saya bantu ini, masukkan sini, nanti kita cetak. Oke, nanti kita cetak. Oke, kita udah cetak. Nanti Elis sekarang kasih mozzarella-nya. Jadi kita kombinasi antara lokal food dengan internasional. Oke, baik. Bisa tabur rata atas. Oke, ini kita tuangkan mozzarella-nya cuman sedikit atau seperti apa? Kalau untuk iya, kita sesuai selera kita. Kadang-kadang kan banyak yang suka mozzarella, ada yang kurang. Tapi mozzarella juga nanti akan pengaruh dengan rasa nasi goreng kita. Dia lebih gurih, umaminya dia dapat seperti itu. Saya bantu. Oke. Jadi kita ratakan di sini. Oke, habis itu kita toast. Saya bantu toast. Kita ambil aromanya. Ya, kita toast mozzarella-nya. Kelihatan? Ya. Saya bawa pahit nggak? Dia nggak akan pahit. Ya. Jadi warna brown ini tidak pengaruh di rasa. Karena memang kita basicnya adalah ikan asar, jadi smoky-nya lebih dapat gitu, Elis. Oke, cukup. Baru ikan asarnya kita topping lagi di atasnya. Ya. Oke. Kita topping ya lagi. Jadi selain buat topping juga kita sudah masukkan ikan asar di awal tadi. Ya. Jadi lebih dapat nanti taste-nya untuk ikan asar. Oke, cukup. Nanti baru kita kasih topping terakhir yaitu pakai daun bawang. Oke. Ya. Nah, di sini kita bisa taburkan di atasnya. Lagi. Oke. Nah, kalau untuk di pas kita bantu untuk lebih dapat. Setelah onion atau daun bawang kita kasih empe. Jadi ini salah satu juga untuk menggugah selera kita makan. Simple tapi sangat komplit untuk rasa. Oke, Elis siap untuk nasi goreng ikan asar, udah siap dinikmati ya. Dan pemirsa, ini dia menu kita kali ini, nasi goreng ikan asar mozzarella sauce.
Nah, Chef Slamet, tadi kita sudah membuat nasi goreng ikan asar. Tidak lengkap rasanya kalau kita makan tanpa minum. Betul. Jadi untuk saat ini supaya menetralkan ikan asar tadi yang smoky-nya, kita memang sengaja buat yang agak strong, yaitu kita pakai jackfruit atau pakai nangka. Oke. Jadi hari ini kita buat minuman es nangka biji selasi. Jadi kita juga combine dengan soda. Di sini ada biji selasi, ada nangka yang kita potong dice. Nanti juga kita potong untuk julienne atau memanjang. Nanti Elisa bisa bantu untuk langsung buat, nanti saya arahkan seperti itu, Elisa. Baik. Ya, ya, kita keluarkan, buang biji, kita potong dengan rapi. Kita juga nanti siapkan pandan, daun pandan, samping untuk garnish juga untuk ambil aromanya nanti, Elis. Oke, udah selesai. Lanjut kita untuk plating. Oke. Elis bisa masukkan satu persatu. Memanjang gitu ya, Chef? Ya, memanjang. Jadi fungsinya juga untuk menahan supaya ketika nanti kita masukkan soda, itu daun pandangnya tidak terangkat, tidak mengambang seperti itu. Jadi kita masukkan dalam kondisi yang padat juga ya? Betul. Nah, tak apa, nanti kalau kita udah masuk es cube-nya, es batunya, nanti dia akan lebih padat. Di sini memang kita kasih untuk manisnya agak strong, karena memang di awal kita sudah makan nasi goreng asar yang asin, gurihnya udah dapet. Jadi ini penetral juga, Elis, kayak gitu. Oke, setelah itu kita masukkan es batu. Oke, saya bantu, bisa. Jadi memang sangat simpel sekali, Elis, untuk minuman saat ini. Tapi dari kombinasi antara nangka selasi dengan nasi goreng asar sangat cocok sekali. Oke, cukup. Sekarang masukkan biji selasinya. Saya bantu. Oke. Saya bantu. Jadi semua bahan-bahan ini tuh sangat-sangat bergizi ya, Elis. Iya. Jadi bukan asal-asal comot dari bahan-bahan yang ada, bukan. Karena memang sebelum kita ciptakan menu ini, kita sudah evaluasi dulu. Kita bisa cek dulu bagaimana kadar gizinya seperti apa. Kita semua cek semua di sini. Ya. Oke, lanjut. Cukup segini, Chef? Cukup. Kita tambahkan sirup koko pandan ya. Kita pakai dus yang ini. Ini juga sama, Elis, kita tergantung selera kita. Ada yang suka manis ya kan, ada yang cukup plain aja bisa. Jadi kita combine dengan sirup koko pandan ya? Ya, betul, cukup. Oke. Nah, kembali lagi tergantung selera kita. Nah, ini ya, mungkin teman-teman yang ada di rumah bisa lihat ini belum diminum udah kelihatan segar. Iya, benar, Chef. Apalagi diminum ya. Iya, benar. Dan terakhir, Elis, kita masukkan soda. Oke. Nah, soda ini kita ambil yang ada yang berasa, ya kan? Ada yang plain, tapi saat ini kita pakai yang berasa lemon. Oke. Ya, jadi soda ini ada aroma lemonnya. Ya, oke, saya bantu. Oke, cukup. Nah, kita ambil untuk straw-nya. Oke, terakhir kita topping lemon leaf. Nah, di sini ada daun mint. Kita taruh di atasnya Ya, ya? taruh di atasnya. Nah, lengkap sekali, segar sekali. Baik pemirsa, ini dia minuman segar yang sudah kita buat bersama Chef Slamet. Es nangka biji selasi ala Chef Slamet. Sesaat lagi kita akan mencicipi masakan yang sudah kita buat. Jangan kemana-mana, tetap di Kulineran. Mantap apa? Nah pemirsa, jumpa lagi di Kulineran. Mantap apa? Kali ini saya dengan Chef Slamet akan mencicipi masakan yang sudah kita buat, yaitu nasi goreng ikan asar dan juga minuman es nangka biji selasi. Seperti apa rasanya? Yuk langsung saja kita cicipi. Oke, ya, Chef? kita langsung gas langsung. Oke. Ya. Pasti harus tercampur ya, ikan asar, mozzarellanya kita campur baru kita hap.
rasa dari ikan asarnya itu smoky dan nggak terlalu amis gitu loh, Chef. Kemudian ikan asar ini juga ternyata bukan hanya menambah cita rasa, tetapi juga menambahkan tekstur di makanan itu sendiri ya, Chef. Kita kombinasi dengan sini ada emping, ya rasa pahitnya itu dapat dari emping juga, crispy gurihnya di sini. Coba dicoba sama cara makannya sama emping. Saya dicoba ya. Dapat kan? Benar, Chef. Jadi tambah memperkaya teksturnya lagi dengan rasa crunchy dari empingnya itu sendiri ya, Chef? Betul, Aris. Chef, ini nasi gorengnya enak banget. Jadi kesimpulannya nasi gorengnya terasa smoky karena dari ikan asamnya itu sendiri. Betul. Memberikan cita rasa dan juga memberikan tekstur tersendiri untuk nasi gorengnya. Sodanya dapet, semua dapet. Sekali teguk langsung hilang smokinya toh. Benar, betul benar, Chef. Nah, ini juga nggak tampilan baru sih, Chef. Jadi memang seorang chef itu tidak asal ciptakan sebuah menu yang asal-asalan. Di situ kita adakan percobaan, terus bagaimana. Dan kita tidak lupa juga untuk melihat nilai dari gizi makan tersebut. Dari ikan asar, yang pasti proteinnya tinggi dong. Dari ikan asar, terus di situ bahan pengawetnya itu alami dari asap tadi. Nah, kebanyakan kan di pasaran, nggak semua, tapi rata-rata itu pengawetnya dari kimia. Nah, di sini saya salut dengan masyarakat Papua, terutama Jayapura. Mereka mempunyai ide bahwa pengawetan nggak harus pakai bahan kimia, tapi dia pakai cara sistem pengasapan seperti itu. Makanya di situ saya sangat salut. Mereka berkreasi dengan alamnya, jadi tanpa menggunakan bahan kimia mereka bisa mempunyai makanan khas yang bisa bertahan berminggu-minggu bahkan sampai 1 bulan asal dengan penyimpanan yang benar, yang tepat kayak gitu. Ya. Betul. Oke, baik Chef, terima kasih ya Chef untuk kesempatannya bisa masak-masak bareng Chef Selamat. Senang hati. Nah pemirsa, itu dia petualangan cita rasa kita kali ini. Jangan lupa untuk cobain resepnya di rumah ya. Dan kalau kalian punya rekomendasi tempat ataupun masakan yang akan kita bisa cicipi berikutnya, jangan lupa kirim DM di sosial media TVRI Papua. Dan jumpa lagi bersama kulineran Mantap Apa?